Setelah lulus SMA, enaknya kemana ya? Kuliah atau kerja ya? Bingung, lulus SMA mau kemana? Mau kerja atau kuliah? Simak video berikut ini. Halo, aku Nova Fitri Ananda dengan NIM 061. Aku Jumayatu Serifah dengan NIM 113. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling 22B Universitas Negeri Surabaya. Markimat. Mari kita simak. 4 pilihan setelah lulus SMA. Yang pertama, pilihan kuliah. Pilihan yang sering menjadi impian bagi banyak siswa. Persiapan sejak awal masuk SMA kerap dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Meskipun demikian, keputusan ini harus diambil dengan cermat. Hal ini akan berdampak besar pada karir masa depan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti. Yang pertama, menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk menemukan jurusan yang sesuai. Yang kedua, memiliki minat yang kuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, memilih perguruan tinggi yang memiliki akreditasi di bidang tersebut. Dan yang keempat, persiapan matang untuk menghadapi proses seleksi dan konsultasi dengan guru terpercaya. Yang kedua, pilihan kursus. Selain melalui jalur perkuliahan, siswa juga dapat mempertajam kemampuan melalui kursus atau pelatihan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama, mengetahui keahlian dan minat yang dimiliki untuk memilih kursus yang tepat. Yang kedua, memilih tempat kursus yang telah terakreditasi dan memberikan sertifikat. Yang ketiga, mendaftar di tempat kursus yang sesuai dengan kebutuhan dan peminatan. Dan yang terakhir, menyelesaikan kursus dengan baik untuk memperoleh sertifikat yang berguna dalam mencari pekerjaan. Pilihan yang ketiga yaitu membuka usaha sendiri. Bagi yang tertarik menjadi pengusaha, memulai usaha bisa menjadi alternatif yang menjanjikan. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: yang pertama, memilih produk atau usaha yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya yang sedang tren. Yang kedua, memulai dari skala kecil dan sesuai dengan kebutuhan pasar saat masih di sekolah. Yang ketiga, menggunakan laba sebagai modal usaha atau mencari sumber pendanaan yang tepat. Dan yang keempat, konsisten dalam menjalankan usaha dan yakin bahwa semua usaha tersebut merupakan jalan menuju kesuksesan. Dan yang keempat yaitu pilihan untuk bekerja. Ada juga yang lebih memilih langsung bekerja setelah lulus. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu dalam memilih pekerjaan yang tepat. Yang pertama, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan diri. Yang kedua, berani menghadapi tantangan baru untuk pengalaman dan pengembangan kemampuan. Yang ketiga, menjauhi pekerjaan yang tidak mengasah keterampilan dan bakat yang dimiliki. Yang keempat, memilih perusahaan dengan reputasi baik dan peluang karir yang menjanjikan. Dan yang kelima, menjalani pekerjaan dengan dedikasi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Kalau kerja apa ya yang bisa buat lulusan SMA? Nah, aku kasih tahu nih, ada beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan setelah lulus SMA. Di antaranya, yang pertama, penulis. Untuk menjadi seorang penulis, kamu bahkan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Kuncinya, kamu harus rajin membaca dan tidak lelah belajar dari apa yang kamu baca. Biasanya, posisi penulis diremehkan karena banyak perusahaan yang memberi upah penulis dengan harga rendah. Namun, jika kamu menekuninya dengan sungguh-sungguh, kamu bisa loh mendapat. Yang kedua, ada input data. Pekerjaan untuk lulusan SMA baik IPS maupun IPA berikutnya adalah input data.
Posisi ini tidak meminta spesifikasi yang terlalu tinggi kok. Kamu cukup memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan software di dalamnya, seperti Microsoft Office. Tugasnya adalah memasukkan data ke dalam sistem perusahaan. Namun, kamu harus teliti karena jika salah memasukkan data, akibatnya bisa sangat fatal. Selanjutnya ada staf administrasi. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan dasar dalam pengelolaan data dan dokumentasi, serta kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak dan sistem informasi. Kemampuan ini tentu saja sangat mungkin dikerjakan oleh lulusan SMA dong. Sebagai staf administrasi, tugas utamanya adalah membantu, mengatur, dan mengelola informasi, baik secara manual maupun elektronik, termasuk pengolahan dokumen, data entry, pemeliharaan arsip, dan koordinasi dengan departemen lain. Selain itu, staf administrasi juga perlu mengorganisir jadwal dan mengkoordinasikan tugas-tugas kantor. Selanjutnya ada pengajar bimbel. Banyak siswa-siswi SD, SMP, bahkan SMA yang membutuhkan tambahan belajar. Tidak semuanya mengikuti bimbel di suatu lembaga, tetapi juga memperkerjakan pengajar bimbel lepas. Buat kamu yang ingin menekuni bidang pendidikan, menjadi pengajar bimbel adalah salah satu opsi pekerjaan untuk lulusan SMA yang bisa diambil. Selanjutnya ada sales marketing. Sales marketing ini merupakan tenaga pemasar produk. Saat ini ada banyak perusahaan yang menerima dan bahkan hanya menerima sales marketing dengan pendidikan terakhir SMA. Dengan menjajal posisi sales marketing ini, kamu bisa memiliki karir path yang bagus. Sebab sekarang banyak banget perusahaan yang membutuhkan sosok karyawan yang mampu mempengaruhi pembeli. Jika kamu berhasil mencapai target perusahaan, kamu bisa mendapat upah besar yang bahkan melebihi nominal gaji pokok. Selain itu, kamu juga berkesempatan meniti jenjang karir lebih cepat, tidak peduli pendidikan terakhirmu yang hanya SMA. Dari semua pilihan setelah lulus SMA di atas, siswa dapat memilih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan. Tidak semua siswa harus melanjutkan ke jenjang perkuliahan, bisa juga memilih pilihan lain yang terbaik untuk dirinya. Karena kembali lagi minat setiap siswa berbeda serta tidak dapat kita samaratakan. Jadi, semua siswa berhak memilih sendiri pilihan yang lebih tepat karena semua pilihan di atas merupakan jalan karir terbaik tetapi dengan jalur berbeda. Apabila kita lakukan dengan konsisten, maka akan menghasilkan sebuah masa depan yang cerah. Namun, sebaliknya, jika kita jalankan dengan sembarangan, bisa jadi malahan akan menghancurkan masa depan siswa tersebut. Nah, udah gak bingung kan setelah lulus SMA mau kemana? Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. See you, bye-bye!